Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna lirahmi ummil firaq firakhaha fawalladhi ba'athani bilhaq Allahu arhamu bi'ibadihi min ummil firaq bifirakhiha irji' bihinna hatta tada'ahunna min haitsu akhadtahunna wa ummuhunna ma'ahunna faraja'a bihin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih dalam Khitamul Khatimah fir Raja'. Akhir dari penutup kitab ini berkenan tentang harapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna lirahmi ummil firakhaha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini masih melanjutkan kisah tentang sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan seorang laki-laki yang ngambil anak burung. Lalu Allah perintahkan untuk mengembalikannya, karena memang anak burung yang diambil dicari-cari ame ibunya, dicari-cari ame ibunya. Ibunya disuruh gabung, gak mau, artinya di bawah pakaian yang dibawa oleh laki-laki tersebut gitu. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'jabuna lirahmi ummil firakhaha. Wahai kalian, apakah kalian tidak tertakjub, terheran-heran dengan rasa kasih sayang ibunya ini burung dengan anak-anaknya? Ibu ini burung dengan anak-anaknya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwasanya seekor burung, maaf, yang tubuhnya jauh lebih kecil ketimbang kita manusia, yang Allah nggak kasih akal buat mereka, masih ada rasa kasih sayang, nggak mau lepas dari anak-anaknya. Bagaimana kita? Mestinya yang lengkap nikmatnya Allah berikan buat kita, kita mestinya bisa memanfaatkan, menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan, termasuk kasih sayang. Kita ngambil pelajaran dari burung, ngambil pelajaran dari burung. Boleh, emang boleh. Dulu Habil dengan Qabil, ya, yang dibunuh oleh Qabil itu Habil, mati nih. Lalu Allah utus 2 ekor burung untuk ngajarin Qabil cara ngubur saudaranya. Boleh, boleh kita ngambil pelajaran. Dulu di dalam kitab Bulughul Maram kalau tidak khilaf, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan aduan dari Sayyidina Abi Hurairah yang ditugaskan oleh baginda Rasul untuk jaga Baitul Mal. Kemudian ketika dijaga datang pencuri, ketangkep sama Sayyidina Abi Hurairah. Mau kemana ente ngambil? Apa kata ini pencuri? Maafin dah, maafin, aneh butuh banget nih. Lepasin dah, aneh gak ngambil lagi. Laporan Sayyidina Abi Hurairah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, tadi juga dia datang lagi.
Besoknya benar didatang lagi tuh pencuri, ngambil lagi, ditangkap lagi. Ente kemarin udah janji aneh-aneh, kata Sayyidina Abu Hurairah. Ente nggak mau ngambil, bener-bener butuh, tolongin, aneh janji dah nggak bakalan lepas. Ngadu pangginya Sayyidina Abu Hurairah jumpa Rasulullah, kata bagi Rasul, entar juga dibalik lagi, entar juga dibalik. Dah. Kemudian ternyata balik lagi benar, dipegang sama Sayyidina Abu Hurairah, nggak bakalan dilepas. Saya nggak bakalan lepas lagi. Ente bohong udah 2 kali mana? Ane nggak bakalan mau lepasin ente. Apa kata ini pencuri? Kalau ente lepasin ane kasih tahu sesuatu yang ente belum tahu. Apa itu? Tentang ayat kursi. Ngadu Sayyidina Abu Hurairah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, benar apa yang orang tersebut ucapin. Lalu kata baginda Rasul, ente tahu wahai Abu Hurairah itu siapa? Enggak tahu, itu setan. Tumben-tumbenan benar kata Rasulullah. Tumben-tumbenan. Jadi kita boleh belajar dari makhluk Allah yang lain, yang penting keluarnya mutiara. Kadang-kadang orang ngaji, mau ibu-ibu ke, mau bapak-bapak ke, gitu, nggak dilihat apa yang keluar, yang dilihat siapa yang mengeluarkan. Ngaji sama siapa? Misal ogah, males, ogah, males, emang nggak enak, dalam ogah dah, tuh. Jadi kata pengurus, kalau sianoh yang ngisi banyak, tapi kalau sianoh tidak. Orang kita bikinin konsumsi 90, habis cuman 40, sarang 2 jadinya. Sarang. Tuh. Tapi kalau siano sampai kurang kita beli lagi tuh. Tuh. Ini jangan ya, tolongin jangan. Kan begitu, unzur maqala wala tanzur. Lihat apa yang diucapin, jangan lihat siapa yang ngucapin. Tuh. Hatta belajar dari situ tuh tadi, setan aja tumben-tumbenan bener dibolehkan sama Rasulullah ambil. Bagaimana kita manusia muslim? Kan gitu ceritanya. Ya, kita lanjutkan. Ya Rabb. Fawalladzi ba'atsani bil haqq, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran. Allahu arhamu bi'ibadihi min ummil firah bi farakhiha. Demi Allah, Allah lebih sayang dengan hambanya ketimbang ibu burung dengan anak-anaknya. Dengan anak-anaknya Allah lebih sayang. Allah nggak pengen hambanya masuk neraka, mau mampir ke, mau lame ke, Allah nggak mau Allah. Saking sayangnya Allah. Cuman kadang-kadang kita manusia yang nggak sayang sama diri kita. Udah disayangin sama Allah, banyak lagunya. Iya, banyak lagunya orang. Udah disayangin sama Allah, banyak lagunya. Entar aja dah kalau udah mati, baru dah. Makanya kata Rasulullah begitu, ya kan? Al-qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a hawa wa tamanna 'ala Allahil amani, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, lalu dia berbuat di dunia ini untuk bekal hidup setelah kematian. Itu yang cerdas. Orang yang bodoh, mohon maaf kata baginda Rasul, orang yang gak punya apa-apa tapi minta amal, ya Allah ampunin apa, ya Allah kasih sorga apa, ya Allah ampunin apa, itu setelah dia mati. Jadi gak ada manfaatnya. Maka jadilah umat Islam, umat baginda Rasul yang cerdas. Cerdas bukan gara-gara dapat ijazah, dapat titel LC, S1, S2, S3 profesor. Maaf kalau bahasanya kurang sopan. Bukan yang hafal Quran, bukan yang suara kalau baca Quran bagus, yang cerdas. Cerdas itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maaf, berapa banyak orang yang hafal Quran tapi maaf, nggak adab.
Berapa banyak orang yang punya titel bererot, ya kan? Dia nggak punya adab. Cerdas, nggak ikutin hawa nafsu. Ente ngundang aneh, ahlan wa sahlan. Luar kota, dalam kota, dalam kiai sekian, luar kota sekian. Itu baru aneh, belum sopir sama mobil. Paham dah, ya kan? Garuda 3 di belakang, jangan cuma satu. Ya, cerdas. Kita lanjutkan. Jadi kita cuma bukan berharap, memang ada usaha kita untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sangat sayang sama hambanya melebihi ibu burung dengan anak-anaknya. Ya. Kita lanjutkan. Irji bihinna hatta tada'ahunna min haitsu akhadtakunna wa ummuhunna ma'ahunna faraja bihin. Lalu kata baginda Rasul, pulangin tuh anak-anaknya, ya, anak-anak tuh burung, pulangin, letakin lagi di mana waktu ente ngambil, letakin lagi, kata baginda Rasul, gabungin ame ibunya, lalu dibalikin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari sini, dari hadis ini baginda Rasul ngajarin kita umatnya bahwasanya tidak ada keindahan yang lebih indah kecuali kumpul sama keluarga. Maka saya mohon maaf, orang yang udah berkeluarga, yang udah punya anak, mumpung masih ada, tolong tanemin kasih sayang. Tuh. Jangan emosi. Kenapa demikian? Karena anak-anak itu kayak semen basah. Kalau kita injak, nyeplak, bau nyeplak, bebekas gitu, kayak prastasti yang dipahat, dia nggak bakalan hilang tuh. Maka kalau itu yang kita tanemin, dia besar, dia dewasa, dia nikah, dia punya anak, nggak bakalan dilupain kita. Indah jadinya. Jangan nangis kalau anak-anak kita udah pada gede, udah pada nikah, udah pada pindah dengan kehidupan masing-masing. Rumah kita lega, mobil kita ada, duit kita nggak kurang, cuman berdua aja doang sama aki-aki. Berdua sama aki-aki gitu, tidur sampingan sama aki-aki. Yang satu ngorok, yang satu ngiler. Nggak beres urusannya Dani. Gitu, kita tendang dikit, dia ngambek. Digeser dikit, aki-aki, namanya aki-aki. Gitu. Ya, tapi maafin, ini ngungkapin rasa syukur sama Allah. Saya jalan ame bundanya, ame Aisyah ke Mestik dalam, beli dah tuh makanan tuh, ada nenek-nenek ame aki-aki lewat, gandengan tangan bu. Saya colek bundanya, Neng, ngapa ya? Mudah-mudahan kita kayak begitu ya besok ya. Indah banget. Ibu mau begitu? Aku bapaknya mau apa kakek? Bapak mau? Kata bapak ya tergantung dah. Tergantung. Ya bu, indah dah. Saya lihat, saya tolek bundanya. Nih, lihat nih. Iya. Yang laki pegangin tangan bininya. Nggak ada mau cucunya kek, mau anak kek, mau kagak ada yang ngiringin. Dia aja berdua. Indah banget. Ya, cakep. Makanya tolong. Tuh, selagi anak masih dekat kita, tanemin kasih sayang. Karena kita akan panen sesuai dengan apa yang kita tanam. Maka besok ketika mereka sudah dewasa, nikah, punya anak, punya kehidupan sendiri-sendiri, dia nggak bakal lupa sama kita orang tuanya. Karena sekali lagi, seindah-indahnya keindahan di dunia ini bisa kumpul sempurna, nggak ada yang kurang, keluarga besar. Enak, nikmat banget. Makanya tahadus binimah, bukan dikit lagi. Saya nikah 2001. Kata kakak saya, ya Allah syukron, kelihatan girang banget ya dia nikah. Apa saya bilang? Girang sih menggirang kak, cuman nggak ada buyeh, nggak ada ibu, nggak sempurna. Yuk, kadang-kadang ibu-ibu begitu soalnya ya, duluin sewotnya ketimbang sayangnya. Bapak-bapak nggak mau peduli.
Lah anak-anak jadi yatim piatu walaupun babanya adeknya ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian di sini ditekankan tentang ibu burung. Artinya ibu memang punya perhatian khusus dan hubungan emosional yang kuat untuk setiap anak. Makanya gitu ya, jangan pernah nyakitin ibu apapun bentuknya, seberapa besar pun ukurannya. Jangan pernah nyakitin ibu. Kontan Allah bayar tuh. Kita lihat sekarang zaman Rasulullah, adik dua laki-laki masing-masing punya masalah ame ibunya, tapi yang satu ahli ibadah, susah la ilaha illallah. Siapa mereka? Alqamah. Karena lebih peduli ame bininya ketimbang ame ibunya. Maaf ya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maaf, kita laki-laki nggak boleh tuker ibu kita dengan siapapun. Titik. Nggak boleh tukar. Bini terserah, dia mau jadi bini boleh, nggak apa-apa. Tujuh bu? Di sini aja begini-begini dah. Ntar aja di rumah, jangan ikutin bang omongan Sukron, salah dia tuh. Ngaco dia tuh Sukron tuh, enak banget. Bang yang ngurusin abang siapa? Ibu di sono, kan saya bang. Ya. Ayahanda semuanya, abang-abangku, nggak ada judulnya tawar menawar, titik, udah. Jangan pernah tukar ibu kita dengan perempuan siapapun, apapun kelebihannya. Ibu kita nomor satu, titik. Jangan sampai jadi Alqamah. Yang kedua, Uwais Al-Qarni, sama juga ibu juga tuh. Hidup di zaman baginda Rasul tapi nggak pernah jumpa Rasulullah. Emang apa? Bukan gak pengen. Beliau pengen banget. Cuman beliau mendahulukan bakti ame ibunya yang udah tua untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dan itu diketahui oleh Rasulullah, bukan memaklumi doang, diucungin jempol. Bahkan Sayyidina Umar diperintahkan cari orang namanya ya kan Uwais Al-Qarni. Ya kan, kapilah dari Yaman minta doa sama dia. Maka orang yang berbakti ame orang tuanya, khususnya ibu, kelebihannya doanya nggak bakal ditolak sama Allah. Makanya kalau mau minta doa, di samping dengan alim ulama ame ibu. Bahkan maaf ya, boleh jual nama ibu. Jual nama ibu sama Allah. Ya Allah, saya punya hajat ya Harap, yang menurut takaran saya nggak bakalan tembus nih ya Rob. Maka saya bertawasul dengan kebaikan, kesolehan, ya kan, ibadah ibu saya ya Rob, tolong kabulkan. Jual ibu kita di hadapan Allah, tembus itu, tembus gitu. Cuman syaratnya tadi, jangan pernah sakitin orang tua. Karena Alqamah kan begitu, nggak bakalan saya ke sono, ogah saya, sakit hati saya, kata sang ibu. Makanya jangan sakitin. Ketika kita jual dalam tanda kutip ibu kita sebagai wasilah mohon sesuatu ame Allah, Allah ijabah tuh, Allah ijabah. Taib hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, ya, kita lanjutkan. Wa Tirmidzi wa hasanahu an Hanasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Imam Tirmidzi menghasankan dari Sayyidina Anas ibn Malik, semoga Allah meridhai beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Anas ibn Malik, semoga Allah meridhai beliau berkata, aku telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi, ya, dibacanya nggak dapat pahalanya dengan belajar dan mengamalkannya. Beda amal Quran. Kalau Al-Quran per huruf kata baginda Rasul. Walaupun ini judulnya firman Allah, tapi disebutnya hadis qudsi. Kita lanjutkan, ya. Ya ibna Adama innaka ma da'autani wa rajautani illa ghafartu lak ma kana minka wala ubali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai manusia, sesungguhnya kamu berdoa kepadaku
mengharap rahmatku, kecuali aku telah ampuni dosa-dosamu, aku nggak peduli kata Allah berapapun banyaknya. Saya berhenti dulu sampai di sini. Masih banyak manusia menganggap dirinya nggak punya dosa. Ada syukuran, ada. Contoh, memandang sesuatu yang Allah haramkan, di situ ada muatan nafsu minal kabair, bagian dari dosa besar. Kita sekarang tanya yang laki-laki, kira-kira dari bangun tidur sampai sekarang di Riyadul Abidin, mata kita ada nggak ngelihat perempuan? Halo, assalamualaikum. Banyakan mana yang ngelihat perempuan sama yang ngelihat bini di rumah? Saya nggak yakin jawabannya. Saya nggak yakin jawaban Bang Rahmat. Kan gitu. Kenapa syukran? Emang begitu. Makanya laki-laki, maaf kalau kurang sopan, yang sehat akalnya, sadar dirinya siapa dan tahu apa yang harus dilakukan, dia mengatakan, wahai para perempuan, tolongin kami dong laki-laki untuk jangan nambah dosanya. Tolong apa yang rapi pakaiannya. Tuh. Kan begitu. Di luaran Bu, ya Allah, tinggal pilih. Mau pahe ada. Pahe ada. Maaf, dade ada. You can see. Kamu bisa melihat apapun yang kamu ingin lihat, kata itu perempuan. Pas balik di rumah, udah hitam lehernya ke bawah, keringetan, bau, kaosnya robek, di mana-mana robek kaosnya. Kan laki milih yang sono, bener gak? Kira-kira sepenuhnya salah laki apa campur sama salah bini? Nggak bisa jawab dia. Salah lakinya. Diberantem. Buka apa itu tirainya? Biar berantem dulu. Ngaji laki aja. Kan gitu. Makanya maaf, bukan saya bela laki dan bukan mentang-mentang saya laki. Suami itu kalau apapun yang dibutuhkan didapat dari bininya, bohong kalau dicari yang lain. Kan bener saya pancingan saya dapat kan? Dapat kan pancingan saya? Dapat gak? Ini ibarat kata mancing, gurame kemarin yang dikuras. Gurame yang kemarin dikuras. Cuma lihat gambar dong videonya. Bukan, man. Itu kalau dilepasin, jangankan judul pakai umpan, taruhin roti aja dicaplok itu. La ilaha illallah. Nih bini-bini. Tuh, makanya maaf, bukan saya sekali lagi belain laki. Kalau apapun dari yang laki butuhin, bini ada dan dikasih tanpa diminta, nggak bakalan kemana-mana dia. Bininya Bang Rahmat tuh. Ya. Dapat lagi saya, ya kan? Ini gurame jumbo saya dapat, nih gurame jumbo nih. Beneran, kalau ada laki yang masih nyari, kebangetan dia tuh, belapa dia nyusuk ke neraka, biarin aja Bu, biar dia nyusruk. Beneran saya ngomong, nyusruk dia. Apa yang kurang dari bininya? Nggak pakai ngomong, cuman tenggehem doang, paham bini. Oke Bang, tuh. Nggak, ini jarang-jarang bini yang begitu. Bener ya Bu? Ya, entah kalau laki tenggehem, ibu paham dah. Paham udah. Jangan sampai laki cari yang lain gitu. Sebab kalau laki dikit aja dikit, gare-gare diajak jalan keluar, ogah. Laki sewot tuh Bu. Beneran dah, ini saya buka dapur nih. Laki sewot tuh Bu. Neng Aiman, ngapain sih Bang? Ilaha illallah. Masuk angin Bang malam, nggak bagus angin malam Bang. Maksudnya laki, ayo apa naik motor keliling Bangka, Kemang, muter lagi Buncit. Dia pengen gitu kayak dulu lagi masa muda. Kan jarang-jarang nenek-nenek sama aki-aki kulitnya nempel di motor. Bukan. Iya, nah dia pengen begitu, bininya ogah. Kata lakinya, ya udah terserah, aku jalanan sendiri. Tuh, pas banget ada angkringan di dekat lampu merah. Di situ dia. 11:30 baru pulang. Wah, apa itu?
Ya, nih yang begini-begini nih, kadang-kadang bini kurang perhatian, laki minta lebih, jadi nggak pernah klik, nggak pernah cocok jadinya. Kadang-kadang itu terjadi kesalahan karena memang nggak bisa nyocokin. Coba kalau bisa nyocokin enak dah, ya akur jadinya, akur. Kita lanjutkan. Jadi dosa itu kata baginda Rasul lewat hadis qudsi ini, Allah tuh menyatakan ente doa kepadaku, ente minta rahmatku, aku ampunin, aku nggak peduli kata Allah berapapun banyak. Ini kadang-kadang orang begitu, merasa nggak berdosa. Tadi tuh pandangan. Kalau ada muatan pandangan, ada muatan nafsu, masuk minal kabair, termasuk dosa besar. Kalau nggak ada muatan nafsu, dosa kecil. Tapi kalau seluruh dosa kecil dikumpulin, dia yang paling gede. Tuh, makanya kalau begitu lihat bini aja udah. Jangan lihat yang sekarang. Lihat dulunya indah-indah. Jadi itu kebungkus bini kita masih dalam keadaan indah. Kalau lihat sekarang sih emang banyak kurangnya. Bener gak? Banyak kurangnya. Bini mau judulnya ngimbangin kepengenan laki. Ini kan masuk salon yang putih dari atas alis sampai dagu. Kesini dikit hitam. Saking mau bela-belain buat lakinya. Hormatin bang. Bini kita udah usaha, jangan kata jadi belang begini nih. Jangan kata gitu, dia udah usaha buat nyenengin kita lakinya. Jempolin aja terus, cakep banget nih Neng. Tuh, ya kan? Cakep bang, iya. Cuman dari atas alis sampai dagu doang. Kesininya mah enggak, hitam. Gak apa-apa, jempolin bang. Jadi dia bahagia, dia senang. Tuh, itu supaya menghindari dosa dari pandangan. Tuh, ya. Orang gak merasa berdosa itu, coba da'i lah. Kita kan melek nih dari tadi. Apa iya kita begini jalan? Kan kagak ada yang kita lihat. Pertanyaannya, kita istighfar gak? Tuh, berarti kan gak merasa berdosa. Itu kesalahan manusia kebanyakan. Gak merasa berdosa dia. Sebab orang memandang orang nafsu kagak nafsu dosa. Karena berwujud manusia, walaupun tadi dosanya dosa kecil, tapi kalau dikumpulin semua dosa kecil, dosa pandangan kepada sesuatu yang haram itu yang paling gede. Tuh, nggak merasa berdosa dia. Tuh, nggak datang ke majelis taklim. Seminggu bukan sehari, seminggu dia nggak ngaji, dia biasa aja. Istighfar enggak, dia nggak merasa berdosa. Padahal ngaji itu wajib. Makna wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggal dosa, nggak merasa berdosa dia. Tuh, ada lagi mandang dosa itu kecil. Ya, dalam kitab yang sama, ada seorang ulama diundang makan. Selesai pulang makan, ya kan, lewat jalanan. Dia dalam perjalanan itu merasa ada yang nyangkut di sela-sela giginya. Lalu diambil, ada papan sambil jalan, ada papan tuh, itu kan diginiin dikit, kekopek tuh, gitu, buat giniin, ngilangin daging yang nyelip. Ini daging nih, ya, bukan gurame, daging nih, saya ngeliatnya ke sana, daging nih, kalau gurame nggak nyangkut, orang tulang gede-gede, kan begitu. Ini daging nyangkut nih, lemak-lemak di sini, nggak enak dirasain, dicongkel, ambilan dari serpihan kayu itu. Meninggal dunia ditanya sama sahabat-sahabatnya dalam mimpi. Emang kalau orang soleh begitu, memimpikan kawan-kawannya udah meninggal, ditanya gitu, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat buat ente di kuburan? Apa kata beliau yang meninggal? Susah saudara. Emang apa? Gara-gara saya ngambil dikit doang pinggiran kayu untuk nyontek nyangkut di sele-sele gigi. Itu kan kecil, dianggap kecil, tapi susah di kuburan. Jangan pernah anggap kecil dosa. Begitu kita kudunya. Dosa kan kata kita kecil, kata Allah gede, gara-gara pipis. Maaf ya bu, ini sekarang bicara laki-laki dulu. Diplesetin. Maaf ya, ini begini nih.
di pipis dibuka snap resletingnya buka tuh maaf kalau kurang sopan celana dalamnya pipis tembok begini kayak koas begini tahu kayak koas gini nih tuh ibu jangan bayangin saya udah bilang buat bapak-bapak doang kayak koas gini nih habis dipentokin punya dia dipentokin dah sampai kelihatan kering kadang-kadang catnya ngikut di palanya putih tuh nih judul nih kata orang biasa tapi besok di kuburan dapat siksa itu bulan kiamat dapat siksa gara-gara nggak beres pipisan kata orang kecil dan biasa orang banyak melakukan begitu apalagi driver kan gitu ceritanya perempuan juga begitu maaf nih ibu perempuan juga ibu kalau memang nggak percaya ibu buktiin ntar di rumah ya laki jangan ikut laki jangan ngapain si syukuran biar kita bedah ibu boleh longokin maafin minta redo tempat pipis dia banyak lipetannya ayo kalau nggak percaya ini bapak-bapak jangan bayangin sih ngomong sama ibu-ibu lipetannya kayak dompet perempuan banyak gak lipetannya banyak gak? banyak kan? kayak begitu dikebet dipiak tuh kalau kaget ibu hampir bisa dipastikan ada najis yang nyelip di sela-sela lipetan kalau ibu sholat begitu nggak sah besok di kuburan dapat siksa juga itu dianggap kecil itu dianggap biasa nggak boleh tuh ini kesalahan kita sebagai manusia nggak merasa berdosa nganggap kecil. Yang ketiga, nggak buru-buru mohon ampun. Kan ada keterangan dalam hadis qudsi kalau tidak hilang. Ada malaikat kanan, ada malaikat kiri. Malaikat kanan pencatat kebaikan, malaikat kiri pencatat kesalahan, dosa. Ketika terjadi kita kayak begini nih ya Rob, mudah-mudahan ya Rob. Tuh malaikat kanan langsung nyatet tuh siapa aja yang hadir, laki perempuan, apa niatannya, berapa lama dia, semenjak jam berapa, keluarnya kapan. Dicatat tuh malaikat kebaikan sebelah kanan. Tapi ketika ada yang berbuat dosa, malaikat kiri mau bertugas, apa kata malaikat kanan atas perintah Allah? Keep, berhenti, tahan, imsik, tahan. Kata malaikat kiri, ngapain? Tuh. Kan ente tugas, aneh tugas. Kata malaikat kanan, Allah yang perintahkan jangan tulis dulu walaupun dia jelas-jelas udah berbuat dosa. Lalu tungguin sampai 6 saat, 6 jam. Kalau 6 jam dia belum istighfar, tulis 1 dosa. Tuh sayangnya Allah sama kita. Tapi kira-kira kita istighfar gak segera itu? Padahal firman Allah, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddan lil muttaqin. Segera kata Allah, karena ente nggak tahu ajal kapan tibanya. Dosa yang lama nggak diistighfarin, yang baru nggak disegerain, mati blepot dosa udah tuh. Nih Allah, aku nggak lihat, aku nggak peduli berapa banyak pun dosa ente, aku ampunin, aku kasih rahmat kata Allah. Pertanyaannya, kita ngah gak tuh? Kita gunain gak tuh kesempatan? Kita peduli gak tuh? Kalau kagak, jangan salahin Allah. Jangan minta besok ame Allah kemurahan. Orang kita udah dikasih kesempatan kita sia-siain. Emang dosa itu gurih? Nggak ada yang kagak gurih. Saya sering mencontohkan termasuk di majelis ini. Ya, rambutan cipelat yang udah diikat kita beli ame kang dorong, ya kan? Kalah manis sama yang nyerampang. Wah, gurah ya tuh. Padahal ijo kecil kita kupas sampai ijo tangan kita rasanya manis. Nyerampang. Beda ame beli di tukang buah. Tuh. Ya emang apa? Dosa. Nggak ada yang kagak enak. Ayo udah kalau nggak percaya. Karena memang begitu, ya kan? Khuffatun nar bis sahawat, khuffatul jannah bil makarih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya neraka diliputi oleh yang enak-enak, padahal dalamnya banget nggak enak. Sorga diliputi yang nggak enak, padahal dalamnya enak, bahkan nggak bisa kebayang. Yang dilihat oleh manusia luarnya.
Tuh. Makanya pada doa namanya dosa pada ya. Kita lanjutkan sedikit hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, yabna adam law balagat dzunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu lak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai manusia, bila dosamu ampe ngentuk ke langit. Langit itu bukan awan hadirin wal hadirat. Maaf, kalau kita yang naik pesawat bisa di bawah awan, bisa di dalam awan, bisa di atas awan. Namanya itu bukan langit, awan. Langit itu tinggi, susah dah ngebayanginnya tingginya. Nah dosa manusia ngentuk langit, kata Allah, ngentuk langit. Kemudian ya, ente minta ampun kepadaku, kata Allah, ya, aku ampuni. Ngentuk langit dosa kita. Tuh Allah tuh, saking nggak kepengennya ada seorang hamba dari hamba Allah masuk neraka. Saking sayangnya sama kita, kembali lagi sama kita mau bersihin dosa apa mau nambahin dosa, itu aja dah. Makanya berhenti udah gitu, berhenti dah. Kita nggak tahu cukup gak nih umur kita untuk ngebersihin dosa yang baru, yang lalu. Cegah diri kita dari dosa yang baru, membaguskan amal ibadah kita makin terus-terusan bagus. Cukup nggak nih umur kita yang tersisa? Sedangkan kita sendiri nggak tahu berapa sisanya lagi. Kalau kita buang-buang kan makin dikit. Ayo, gunain. Bawa istighfar, jangan nyeritain orang. Kan gitu. Ini bukan ibu-ibu doang yang doyan gibah, bapak-bapak juga doyan. Nah, yaudah kalau nggak percaya. Bohong, saya sih nggak ngarang, emang begitu adanya. Beneran, rajin banget dia sholatnya. Nyeritain orang. Beneran. Dalam hati, ya Allah, tadi ente ibadah belum tentu Allah terima, tapi ente gibahin orang udah jadi dosa tuh. Jangan tuduh perempuan doang yang sering gibah, laki juga begitu. Adik, kita tanya sekarang nih ya, sebelum kita closing, untuk ada maklumat dari ketua. Selama kita hidup, jawabnya di dalam hati aja ya. Tapi entah kalau mau jujur cakep sesuai dengan pembahasan pekan yang lalu gitu kan. Kita jujur dah sama bini kita daripada ribet besok di akhirat. Kita tanya sekarang nih dalam diri kita, ya kan? Ingat pernah nggak nyeritain kekurangan bini sama orang? Ingat nggak Pak? Ingat betul. Ingat, ada nggak nih ya kita pernah nyeritain jelekan bini kita sama orang lain, gitu, ya. Kalau ada, kebangetan Pak, minta maaf sebelum bini besok taunya di padang mahsyar. Minta maaf tuh, ya kan? Pagi diomelin, siang disuruh ngajarin anak, sore suruh bikinin kopi, malam aja dah. Ibu malam dicuekin nggak? Bu, dicuekin nggak? Dicuekin apa disamperin? Cuma disini Bang Rahmat doang, kecil ngomongnya, disamperin. Iya. Itu hadirin jamaah rahimah. Jadi begitu, nggak boleh gitu, nggak boleh. Apalagi urusan bini, urusan anak saya bandel dah, nggak boleh. Kan anak ente. Ente memang ditugasin jalur surga dari Allah tuh ujiannya. Bisa enggak ente menyikapi? Bisa enggak ente jaga amanah dari Allah berupa anak? Jangan ceritain bandel banget anak saya, bandel. Enggak ada kalau orang begitu bandelnya. Itu anak ente. Itu darah daging ente. Kok ente tega sih nyeritain aibnya, kekurangan depan orang? Enggak boleh. Mau bapaknya kek, mau ibunya enggak boleh. Dosa kita yang lalu istighfar buru-buru. Dosa kita yang akan datang alias yang kita mau kerjain tinggalin dulu, jangan sampai kerjain. Ya, perbagus amal ibadah kita sampai akhir hayat insya Allah. Terima hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kayaknya udah kedengeran azan ya. Tayyib, sebelum kita berdoa ada maklumat dari ketua. Fadhal. Terima kasih Ustaz atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin hadirat jamaah Majlis Taklim Malam Senin Masjidil Abidin. Sebelum kita tutup kajian kita dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita, ada maklumat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ada sumbangan atau sedekah berupa nasi kotak sejumlah 80 box dari hamba Allah Bapak Haji Erwin, dengan niat mohon doanya dari kita semua. Putra beliau yang bernama Akhtar Yudistrian yang kemarin kita doakan karena mendapat musibah kecelakaan motor, kemarin Sabtu sudah kembali beraktivitas dan sudah berangkat ke Pondok Pesantren Asyifa Subang Ciater. Pak Haji Erwin, mohon doa dari kita semua, mudah-mudahan Ananda Akhtar Yudistrian putra segera senantiasa sehat walafiat dan mudah-mudahan betah di pondok, bisa tuntas menuntut ilmunya dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Untuk doanya serta Fatihahnya kami mohonkan kepada guru kita Kiai Haji Syukran bin Abu Ya Kiai Anwar Muhammad. Dari kami cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.